Dan Om Roni ngalamin itu. Karena awal mula saya berangkat ikut satu rombongan ke daerah Magelang, itu di hari pertama Allah tampakkan di situ ada orang ini nggak bisa ngelihat tapi bisa belajar Al-Quran. Oh iya. Bayangin aja, sedangkan kita ini yang bisa melihat saja, kadang kita ada rasa males. Jangankan Al-Quran lah kan. Buku aja, buku inspirasi kah atau buku cerita apa, ada itu buku, tapi kita ini malas belajar kan. Ya. Padahal itu sebenarnya buku itu penting buat kita. Ya. Yang tulisan dengan tulisan Latin Indonesia aja, kita aja ngelihat aja malas kan gitu. Lebih cenderung kita pegang handphone kan. Iya. Aja kan. Ketika di situ pun saya lihat, ini ajib, kitabnya polos. Itu bahasanya apa saya lupa, saya itu kitab Al-Quran yang polos itu dengan titik itu kan ada bahasa itu hurufnya itu timbul. Oke. Dirabahkan itu. Nah, di situ saya tanya sama ustadznya itu. Jadi tunanetra. Dia bilang, Ustadz, itu kenapa ya belajar Al-Quran tapi Al-Qurannya polos? Karena saya lihat dari jauh kan. Saya lihat, ini itu mereka baru belajar Al-Quran, baru belajar hafalkan Al-Quran. Di saat itu saya ada terkesan lagi. Kenapa bisa, saya bilang. Sedangkan saya yang bisa melihat ini saya buat belajar aja berat. Jangankan belajar, buka aja ini saya yang berat, saya bilang. Iya. Akhirnya jawab ustadznya, ya mereka ini baru belajar, doakan saja biar cepat selesai hafal. Ya hafalin, saya bilang gitu. Saya buat belajar aja berat, apalagi hafalin kan gitu. Ya. Hari pertama, hari kedua saya didatengin orang tunarungu. Tunarungu itu dengan bahasa isyarat, dengan bahasa tubuh. Tunarungu itu dia nggak bisa dengar. Nggak bisa dengar, nggak bisa bicara. Saya didatengin, didakwain di situ. Saya cuma bengong aja ngeliatin. Orang ngomong aja susah, ngomongin agama, apalagi dia bilang gitu kan. Oh ada. Gokil. Akhirnya dari situ, ya kan, saya tersentuh lagi nih ya. Iya, hari kedua ini saya tersentuh lagi. Saya tanya sama ustadz yang ada di dekat saya, Ustadz, itu kenapa orang itu pakai bahasanya bahasa isyarat? Apakah itu orang tunarungu? Iya, mereka ini tunarungu baru belajar amalkan agama. Doakan saja biar mereka ini istiqomah. Saya yang bisa bicara buat dakwah aja berat, saya bilang. Ya. Buat menyampaikan, jangankan dakwah, buat ngajak kebaikan aja berat. Ya. Apalagi mereka, saya bilang gitu kan. Sampai akhirnya itu ada kesan tersendiri. Ya. Jadi semangat dalam saya belajar lah di Giroh, jadi semangat lagi, lebih tinggi lagi semangatnya. Hari ketiga lagi, di saat itu hari ketiga saya jalan-jalan karena itu daerahnya sangat besar, bagi saya itu besar. Saya mau balik ke tenda. Jadi kayak tablik akbar gitu. Kayak tablik akbar, tapi bukan tablik akbar, itu ada pertemuan dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, berbagai daerah ngumpul di situ. Saya mau balik ke tenda saya lupa. Dianterin dengan orang difabel. Oke. Tanya, Bang mau kemana? Saya mau balik ke tenda saya. Dari mana Bang? Saya dari Solo. Ya. Ketika itu pun diantarin saya. Diantarinnya udah Bang, ayo saya anterin. Dibawain rantai saya besar itu dibawain. Dianya jalan pakai tongkat. Ada yang aneh, saya bilang, ini kenapa sandalnya cuma satu, saya bilang. Yang satunya mana? Saya lihat dari belakang terus gini kan. Nggak ada, saya bilang. Sampai di tempat saya itu, saya lihat terus saya itu tersentuh di situ kan. Ya, ini orang ada keterbatasan, tapi semangatnya ini luar biasa. Mau bantu orang, sedangkan keadaannya saja pun susah kayak ini. Oke. Ya kan? Tiga kali hari ketiga itu saya, orang yang nganterin saya itu saya kasih uang. Ya. Ustadz, ini buat beli kopi, saya bilang gitu kan. Iya. Ditolak itu. Maaf Bang, saya di sini bukan cari uang katanya. Ya. Saya di sini buat belajar menghafalkan Al-Quran, doakan saya saja. Ya. Bisa jadi doa Bang itu lebih berharga bagi saya daripada uang tersebut. Oke. Saya bilang, ini udah gila, ini bener ya. Gak ada di situ, saya bilang geleng-geleng kan, saya duduk aja ngerokok ngopi ya Bang. Bener nih jamaah ini Bang gila sih. Iya. Adik nggak bisa lihat, ada rungu. Tapi mau belajar di situ. Oke. Makin belajar, kena ada usaha. Sampai akhirnya pun saya ada semangat. Yang orang seperti itu saja ini bisa mampu berusaha buat belajar semakin istiqomah. Apalagi saya gitu yang masih diberi kesempatan melihat, sehat, diberi kesempatan sehat, keadaan apa namanya bisa dibilang sempurna kan gitu. Maksudnya diberikan kedua tangan, kedua kaki, bisa ngeliat, bisa mendengar kan gitu. Kenapa saya ini buat belajar berat, saya bilang. Akhirnya pun dari awal itu jadi semangat saya. Oke.